Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang kalender Masehi yang disebut juga dengan kalender Gregorius. Nah, ini adalah Paus Gregorius yang namanya disematkan ke dalam nama kalender. Kalender Masehi itu berasal dari kalender Romawi kuno yang diciptakan oleh Raja Romawi kedua, Numa Pompilius, yang hidup tahun 716 sampai 673 sebelum Masehi di Antium. Pada waktu itu, perhitungan kalender ini berdasarkan kepada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi atau lunar system atau Qamariyah yang terdiri dari satu tahun itu 10 bulan. Musim dingin tidak diperhitungkan ke dalam kalender. Nama-nama bulan dalam setahun bisa dilihat pada tabel ini. Bulan pertama Martius, bulan kedua Aprilis. Jadi bulan pertama bukan bulan Januari ya, tapi bulan Martius. Pada awal diciptakannya kalender. Bulan kedua Aprilis, bulan ketiga Maius, bulan keempat Junius, bulan kelima Quintilis, bulan keenam Sextilis, bulan ke-7 September, ke-8 Oktober, ke-9 November, ke-10 Desember, bulan ke-11 Januarius, bulan ke-12 Februarius. Nah, umur bulan Martius 31 hari, Aprilis 29 hari, Maius 31 hari, Junius 29 hari, Quintilis 31, Sextilis 29, September 29, Oktober 31, November 29, 29, Februarius 28 hari. Nah, seperti ini kalender Romawi kuno yang diciptakan oleh Numa Pompilius. Jumlah hari dalam setahun menjadi 355 hari. Nama-nama bulan tadi diambil dari nama dewa dan keluarganya, serta nama tokoh yang berpengaruh besar di Yunani. Misalnya, bulan Martius itu dari nama dewa Mars. Ya, ini dewa Mars. Kemudian bulan Aprilis, Maius itu nama dewa juga, Junius dari Iunonius, yaitu istri dari dewa Jupiter atau Juno. Januarius itu dari dewa Janus. Februarius adalah dewa Februs atau nama upacara keagamaan, dan ada pesta Februa pada bulan itu. Artinya pesta pensucian diri. Dewa Mars atau Martius dalam mitologi Romawi adalah dewa perang, putra dari Juno dan Jupiter, suami Bellona dan kekasih Venus. Dia adalah dewa militer yang utama dan disembah oleh legiun Romawi. Prajurit Romawi menganggapnya sebagai dewa terpenting kedua setelah Jupiter. Kemudian bulan Januarius diambil dari dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa baik sekaligus dewa jahat, digambarkan dengan muka dua. Janus digambarkan sebagai dewa dengan dua wajah menghadap dua arah berbeda. Ia salah satu dewa terawal yang disembah sejak masa Romulus. Janus adalah dewa jalan, gerbang, dan pintu Romawi. Janus juga adalah dewa pertanian. Jadi ada jahat, ada baiknya. Pelaksanaan kalender Romawi kuno pada tahun 153 sebelum Masehi, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Yang tadinya permulaan tahun bulan Martius ya, menggantikan 1 Januari menggantikan 1 Maret atau 1 Martius. Setiap akhir bulan diadakan pengamatan awal bulan dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat. Hari ke-9 disebut Nonai atau Nones, dijadikan hari pesta. Pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 pada bulan yang berumur 31 hari, dan tanggal 13 pada bulan yang berumur 29 hari disebut Idus atau Ides, pertengahan. Hari pertama, hari pengumuman bulan baru, kemudian hari Nones, yaitu hari ke-9, dan hari Ides. Nah, itu semuanya disebut dengan kalendai, asal mula kata kalender. Dari kalender Romawi kuno, kita beralih kepada kalender Julius atau kalender Justinian. Kalender Romawi kuno itu pada tahun 46 sebelum Masehi ternyata hasil perhitungannya menyimpang jauh dari kedudukan musim. Bulan Januari dan Februari
yang tadinya dianggap musim dingin sudah berubah menjadi musim dinginnya menjadi bulan November dan Desember. Oleh karena itu, seorang astronom Alexandria, Sosigenis namanya, menyarankan kepada Julius Caesar, Kaisar Romawi pada waktu itu, untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan sistem kalender Romawi tersebut. Yang direvisi adalah pertama, menyisipkan 67 hari di antara November dan Desember, sehingga tahun itu berjumlah 432 hari, khusus pada tahun itu. Kemudian kedua, mengubah sistem lunar, Qamariah, yang selama ini dipakai, menjadi sistem solar atau Syamsiah. Yang ketiga, menetapkan umur tahun rata-rata 365,25 hari per tahun, dan awal tahun dimulai 1 Januari, mengenang sidang DPR pertama Yunani kuno pada bulan Januari. Perbaikan keempat yaitu menetapkan siklus 4 tahun sebagai tahun pendek atau Basita. Tahun pertama, kedua, ketiga berumur 365 hari, dan tahun keempat 366 hari, yaitu tahun Kabisa. Perbaikan selanjutnya adalah menetapkan bulan Januarius, Martius, Maius, Quintilis, September, dan November berumur 31 hari, dan Aprilis, Junius, Sextilis, Oktober, Desember berumur 30 hari, dan Februarius berumur 29 atau 30 hari. Nah, ketentuan tersebut berlaku sejak tahun 45 sebelum Masehi. Tahun 44 sebelum Masehi, untuk mengenang jasa Julius Caesar yang menyempurnakan kalender Romawi kuno itu, nama Quintilis diubah menjadi Julius, yaitu bulan ke-7. Tahun ke-7 sebelum Masehi, Kaisar Antonius yang bergelar Augustus, ini merupakan anak angkat dari Julius Caesar ya. Kaisar Antonius mengganti nama Sextilis menjadi Agustus. Itu bulan ke-8. Dan nama bulan lain disederhanakan seperti yang kita jumpai sekarang. Sejak diadakan perubahan oleh Julius Caesar, kalender Romawi disebut kalender Julius atau Julian atau kalender Justinian. Kalender ini bertahan cukup lama sampai tahun 1582 Masehi. Nah, ini dia Kaisar Julius, hidup sekitar 13 Juli 100 tahun sebelum Masehi sampai 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Nama lengkapnya Gaius Julius Caesar, diktator Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata memperluas dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus, melancarkan serangan Romawi pertama ke Britania, dan memperkenalkan pengaruh Romawi terhadap Gaul atau Prancis sekarang. Sebuah pencapaian yang akibat langsungnya masih terlihat hingga kini. Jadi Kaisar Julius adalah ayah angkat dari Kaisar Augustus atau Agustinus, yang namanya nanti juga disematkan ke dalam nama bulan, yaitu bulan Agustus. Nah, dari kalender Julius kita berubah menjadi kalender Gregorius. Paus Gregorius mengubah kalender Julius menjadi kalender Gregorius. Paus Gregorius nama lahirnya Ugo Buoncompagno. Hidup 7 Januari 1502 sampai 10 April 1585 Masehi. Itu menjabat sebagai Paus 1572 sampai 1585. Nah, Paus Gregorius melakukan koreksi terhadap kalender Julius, yaitu dulunya Julius Caesar menetapkan umur rata-rata per tahun 365,25 hari, sedangkan lama peredaran bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari, 5 jam 48 menit 46 detik, atau 365,24219974 hari. Kalender Julius berlebih 0,0078009259 hari, atau 11 menit 15 detik setiap tahun. 1 hari dalam 130 tahun, atau 3 hari dalam 400 tahun. Nah, atas saran ahli astronomi dan fisika, yaitu Aloysius Lilius pada waktu itu, dan ahli matematika Christopher Clavius, atas persetujuan Kaisar Romawi, Paus Gregorius XIII mengumumkan penyempurnaan kalender Julius pada bulan Maret 1582 Masehi. Saat itu, kekeliruan kalender Julius sudah mencapai 10 hari, ya, kelebihan hari. Koreksi selanjutnya, bahwa tahun kabisat yang terjadi 4 tahun sekali tidak berlaku bagi tahun-tahun yang tidak habis dibagi 400,
seperti tahun 1700, 1800, dan 1900. Ketiga tahun tersebut sudah terlanjur ditetapkan sebagai tahun kabisat, dan ketetapan tersebut dicabut oleh Paus Gregorius. Setelah Hari Raya Santa Francis tanggal 4 Oktober 1582 Masehi, dihitung sebagai tanggal 15 Oktober 1582, bukan tanggal 5 Oktober. Jadi 4 Oktober harusnya 5 Oktober, tapi karena dipotong 10 hari, maka menjadi setelah 4 Oktober menjadi 15 Oktober. Dengan demikian, Paus Gregorius XIII telah melakukan koreksi dengan mengurangi hari sebanyak 13 hari pada kalender Julius, yaitu 10 hari pada bulan Oktober dan 3 hari yaitu ralat terhadap tahun yang tidak habis dibagi 400 yang sudah terlanjur tadi. Koreksi ini disebut dengan koreksi Gregorius. Sejak dikoreksi, kalender Julius berubah nama menjadi kalender Gregorius oleh Ensiklopedia Britannica disebut sebagai Western Calendar atau kalender Barat. Kalender tersebut dapat diterima oleh berbagai negara dan sekarang menjadi kalender resmi internasional. Setelah sistem kalender Gregorius diproklamirkan pada tahun 1582 Masehi di Romawi, kalender ini segera dipakai di negara-negara Italia, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Belanda, Swedia, Roma, dan Jerman menerimanya pada tahun 1583, Polandia 1586, Hongaria 1587, Denmark 1700, Inggris 1752, dan Rusia tahun 1917. Kalender Gregorius menjadi kalender resmi internasional melalui konferensi internasional pada bulan Oktober tahun 1884 Masehi di Washington, Amerika Serikat, yang diikuti oleh 25 negara di dunia. Secara resmi, Indonesia menggunakan kalender Gregorius sejak tahun 1910 Masehi dengan adanya Undang-Undang Belanda yaitu Wet op het en Nederlands Onderdanschap. Nah, demikian tentang kalender Masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.